Pak Alit bilang tuh teman-temannya Pak Robert tuh banyak juga yang bikin ormas tapi harus satu kampung semua. Saya setuju. Nah, Iya, mikrofonnya Pak, janganlah lupa. bentuk ormas ormas ke daerah. Apa yang nanti. disampaikan oleh Pak Putu, saya kira di Jakarta ini ya bisa dibentuk pemuda ya seperti di Bali ini. Di sini misalnya pemuda Betawi atau karena ini kita terdiri dari berbagai suku bahasa ya bisa dibentuk pemuda Nusantara. Ya, jangan kena hanya satu kampung satu suku aja gitu kan. Gabung aja gitu. Ya digabung aja. Tujuannya kan baik untuk kenyamanan. Jadi mungkin kalau pecalang di Bali itu memang beda karena satu sisi kan pecalang itu kan mengamankan kegiatan keagamaan dan juga menjaga pura-pura selama ini. Jadi menurut saya kalau di Bali ya cukup para pecalang itu enggak, tapi tidak tertutup kemungkinan juga organisasi masyarakat. Saya juga punya namanya Solidaritas Merah Putih. Merah Putih. Solmed. Tapi kami punya visi misi yang jelas. Pertama, memupuk persaudaraan antar anak-anak bangsa, terus melakukan kepedulian dan kerja nyata buat rakyat, merawat Pancasila dan menjaga NKRI. Jadi benar-benar kami itu umpamanya masyarakat yang kena stroke, nggak punya kursi roda, nggak bisa beli, kami berikan bantuan. Terus ada juga adik-adik yang SMA, kuliah, dia nggak punya apa, kita berikan beasiswa kerjasama dengan beberapa kampus. Itu bentuknya ormas ya? Iya, karena harus terdaftar sebagai ormas. Iya. Ini ormas yang benar kata Jenderal Susno tadi. Oh iya, karena kita punya visi misi yang jelas untuk bangsa kita, untuk anak cucu kita. Uangnya dari mana itu, Bang? Kebetulan uangnya dari saya, terus kami punya teman-teman yang pengurus dan juga bantuan dari teman-teman yang donatur yang melihat bahwa kita sungguh-sungguh. Anda punya banyak donatur itu injek kaki nggak atau pakai parang nggak di leher? Kami nggak pernah minta-minta dan juga tidak pernah membuat proposal. Nggak perlu mengajukan 5 triliun. Nggak perlu, tapi karena mereka melihat kita beri bantuan kayak COVID kemarin, kita bikin vaksinasi, terus kita punya, terus ada teman pengusaha bilang, bro, lu kayaknya perlu ambulan deh. Ya udah gue bantu, dikasih. Jadi kami nggak pernah minta-minta juga dan nggak pernah memeras. Ya, jadi saya hanya menyambung tadi Pak senior kita Pak Susno bahwa memang itu semua perut. Tapi kalau kita melihat bahwa kan kita juga tidak bisa memberantas mafia atau preman ini saat ini kita nunggu sampai perutnya kenyang semua. Kita melihat begini senior. Jadi contohnya pemberantasan triad di Jepang. Atau di Amerika itu di Kolombia itu ada Escobar. Ya kan? Terus yang di Amerika itu siapa namanya toko mafianya itu, itu kan kalau negara benar-benar mau sama seperti di Hong Kong, itu beres kok, bersih kok. Yang penting supremasi hukum paling atas dan benar-benar negara punya niat untuk menegakkan keadilan. Idealnya begitu, supremasi hukum, bukan supremasi mafia. Iya, benar. Masih. Benar. Supremasi mafia sekarang. Ini saya mengutip statementnya Jenderal Susno. Kapan itu Pak Susno supremasi hukum itu betul-betul jadi panglima? Saya sangat sependapat ya. Berantas preman itu caranya apa? Nomor 1 hukum. Sekaligus dengan negara hadir untuk memenuhi mengapa akar masalah terjadinya preman. Nah kalau masalah hukum saja sudah kita tidak percaya seperti sekarang ya. Ketidakadilan, kemudian pelaku-pelaku daripada ketidakadilan ini adalah aparat penegak hukum yang merupakan benteng terakhir daripada penegakan hukum di Indonesia. Oknum Pak katanya. Iyalah, kalau oknum kalau 1-2 orang katanya tadi kan, kita sepakat kan. Oknum. Bayangkan kalau 1.000 miliar itu 1 triliun kan. Satu perkara dia ngambil 1 miliar. Berarti 1.000 perkara. Iya lumayan. Berarti 1.000 putusan itu tadi sudah tidak benar. Yang memutuskan ada berapa orang? Yang memutuskan ada berapa orang? Jumlah yang memutus di aparat itu ada berapa? Puluhan ribu perkara. Nah, berarti itulah gambaran hukum negara kita. Mau bantah saya? Nanti ada di WA itu pasti, oh Pak Susno nggak gitu, masih ada yang bagus. Sekarang juga di YouTube udah banyak sih. Masih ada yang bagus. Oh Pak Susno, oh Pak Don, persoalannya bukan hanya perut. Bukan hanya mutlak perut saja, penegakan hukum.
penegakan hukum, kemudian nyambung ke masalah perut, gitu. Bukan perut usus buntu. Ya, tapi kan tetap harus dimulai. Harus dimulai dari hukum. Nah, kalau aparat penegak hukumnya udah seperti ini, ya saya nggak bisa jawab lagi gimana cara ngatasinya. Ya minimal saya berharap lah sama Pak Robert dan teman-teman advokat itu apa langkah konkretnya yang kemudian sekarang harus dilakukan itu fokusnya kemana dulu, Pak Robert? Kita beraudiensi dengan Kapolri melalui Kabaris-Krim Polri, terus kemudian ke Komisi 3 DPR untuk menyuarakan perlu hukum menjadi panglima di negara ke ini. Mahkamah Agung tidak? Itu kan mafia, Hukum Jenderal. menjadi panglima Dia lagi di fokus ke negara preman. Itu. Nah, karena itu kita melihat kalau misalnya bahwa dalam audiensi kita di beberapa tempat di Kapolri dan kemudian di Komisi 3, kalau tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, tidak ada seruan dari Kapolri untuk memanggil lembaga-lembaga, misalnya Kapolri, DPR misalnya memanggil Kapolri, kalau tidak ada penyelesaian dalam urusan ini, kita nanti akan menemui Presiden. Dan kita akan membicarakan itu. Saya pikir karena Anda negara kelihatan tidak hadir di dalam bicara ini. Saya pikir Anda ketika tidak ada follow up dari aparat, kemudian Anda turun ke jalan ngumpulin sama preman-preman begitu. Nggak begitu juga kan? Iya, tidak seperti itulah. Kita pasti menyuarakan Saya penegakan hukum mau yang tahu, penting. Pak Robert, Anda optimistiskah melalui jalur hukum, sementara yang Anda hadapi ini, ya kan, seperti kata beliau berdua itu, levelnya itu bukan cuma preman, tapi juga sudah mafia. Dan itu berada dalam sebuah lembaga, termasuk lembaga peradilan. Sesungguhnya saya tidak pesimis. Saya sepakat dengan apa yang Pak Susno tadi, karena apa yang telah disampaikan ini, berulang kali kami menyampaikan apa kepolisian, belum ada perubahan, kan? Tidak ada perubahan. Berarti... Tidak ada perubahan yang signifikan. Karena itu memang gerakan yang dilakukan oleh teman-teman ini, oleh advokat penegak hukum anti premasi, harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi karena memang kelihatan negara tidak hadir dalam permasalahan ini. Ya, jadi saya setuju, memang negara harus menyikapi apa yang diinginkan. Anda kan katanya kalau tidak ada tindakan, tidak didengar akan menghadap Presiden. Presiden sudah memerintahkan Menko, ya kan, untuk membentuk Satgas anti premanisme. Lah, sebenarnya dari mana memulainya sih, Bang? Kalau Anda lihat ini benang kusut yang sudah terlanjur karut-marut gitu kan, tetap harus dimulai gitu loh. Ya, jadi intinya bahwa pembentukan Satgas itu adalah kemauan yang baik dari Presiden. Harus ya kan? Kita apresiasi. Harus kita dukung. Harus kita dukung. Hanya saja di situ benar-benar harus hukum ditegakkan. Kalau umpama hanya nangkap-nangkap begitu, habis itu besok juga dibebaskan, harus ada proses hukum yang jelas. Ini mau dibina atau benar-benar melanggar pidana masuk penjara atau apa gitu loh. Ada punishment. Terus yang kedua, yang hotline itu biar masyarakat juga bisa menelpon apabila ada kejadian, merekam. Terus yang paling intinya, semuanya ini harus dibersihkan, gitu loh. Apanya tuh? Ya instansi kita semua. Dari oknum-oknum? Dari oknum-oknum dan mafia itu. Ya tutup dong instansinya. Ya memang ini susah, tapi kita melihat Hong Kong ya. Kita melihat Hong Kong kan sampai menutup kepolisian waktu itu ya. Ya, itu karena memang kan ulang semua. Politisi juga bermain kan. Kita nggak usah munafik. Mungkin kita semua ada yang juga berasal dari preman atau pernah menggunakan jasa preman, ya kita nggak usah munafik juga. Tapi intinya bahwa saat ini kita mencoba untuk benar-benar ayo sama-sama kita berantas ini karena sudah darurat sekali. Sama seperti halnya korupsi. Gitu loh. Kita juga nggak bisa biarkan tadi Pak Susno bilang atau teman-teman perut, memang benar. Itu benar sekali, tapi kan kalau kita menunggu sampai sejahtera ini berapa tahun lagi gitu loh. Sedangkan kita ini udah kronis dan benar-benar darurat. Makanya saya tadi mengatakan bahwa kita lihat bagaimana Jepang itu bisa memberantas triad, ya kan? Terus Amerika bisa memberantas Al Capone atau Kolombia kemarin dibantu oleh DIA-nya Amerika memberantas si Escobar. Ya kan, di Hong Kong juga gitu. Hong Kong sekarang ya kalau mau dilihat udah nggak ada gitu loh. Jadi Pak Don, sependapat sekali dengan beliau ini berdua. Kuncinya itu semua ada di penegakan hukum. Ya.
Masalah perut ada di penegakan hukum. Masalah kesejahteraan ada di penegakan hukum. Apalagi masalah keadilan. Mengapa penegakan hukum? Tidak dipungkiri negara Indonesia ini super kaya. Iya. Super makmur. Apa yang nggak ada di negara lain ada di Indonesia. Singapura tidak seperti kekayaan Indonesia. Tapi kekayaan Singapura bisa menjadi investor terbesar di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena penegakan hukumnya baik. Tapi penegakan hukum kita, lihat saja. Berkali-kali, bukan saya tidak senang kepada lembaga peradilan ya. Bukan saya karena melindungi lembaga kepolisian baik, tidak. Tapi faktanya pengadilan kita kayak gitu. Kemarin Ketua Pengadilan Jakarta Selatan ketangkap. Kebetulan katanya tesis dokternya tentang korupsi. Ya. Lah, kalau lembaga pengadilannya kayak gini, gimana kita mau kekayaan negara mau kita lindungi? Ngelindungi kekayaan negara itu bukan dengan selimut yang tebal atau dengan terpal atau dengan baja, dilindungi dengan hukum. Ya, ya. Hasil daripada kekayaan negara kita dilindungi dengan hukum. Tapi kalau aparatnya korupsi sampai 1.000 triliun, Ya. nanti dihukumnya hanya berapa? Sekian tahun. Sekian tahun. Ya. Kan dia sudah belajar sampai bikin tesis kan, jadi sudah ahli, disertasinya udah. Kayaknya koruptor di Indonesia atau preman ditangkap mafia, habis itu mereka happy loh, selfie. Iya. Kan Masuk itu berita fotonya. senyum-senyum ya. Iya. Tapi kita juga harus dengar ya apa kata masyarakat tentang apa yang kita diskusikan malam ini. Kita coba simak dulu pendapat masyarakat berikut ini. Sih bagus ya untuk ada penindakan lanjut ya. Cuman kan karena kan belakangan ini ormas dikaitkan dengan hal yang negatif ya. Jadi untuk saat ini kalau untuk ada tindak lanjut dari pemerintah itu bagus. Biar lebih tertib aja sih. Dan yang kedua Mas, revisi undang-undang ormas ini kan akan lebih diawasi nih Mas oleh DPR, oleh pejabat lembaga lainnya. Tanggapannya gimana Mas? Ya tanggapannya biar lebih diperketat aja sih. Pasal-pasal atau undang-undangnya dari pemerintah gitu. Biar ormasnya juga lebih tertib dan lebih nggak ngambil tindakan sendiri lah. Memang nggak ada masyarakat yang mendukung premanisme, pasti merugikan. Saya mau tanya ke Pak Alit lagi. Pak Alit, kan Bali ini kan pulau dewata yang kemudian dikenal sebagai daerah tujuan wisata dunia internasional. Kalau kita bicara tentang ormas-ormas yang mengganggu, ada nggak sih dampak langsung yang kemudian menurunkan kunjungan wisata di Bali? Atau kalau kita berkaca ke wilayah Anda di Kuta sendiri seperti apa, Pak Alit? Ya, jelas ya, kalau bicara di wilayah Kuta, yang namanya kalau premanisme itu merajalela tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata. Bukan hanya kunjungan wisata, dan masyarakat pun juga akan merasa mencekam, Ya. merasa terganggu dengan keberadaan premanisme itu gitu. Ya syukurlah preman ya pada saat ini sudah tidak ada yang sampai melakukan gerakan-gerakan yang sesadis apa yang disampaikan tadi, yaitu pemalakan yang keras-keras tersebut gitu. Tetapi kami tetap waspada, makanya kami ingin mengedepankan yang namanya garda terdepan desa adat itu dengan pecalangnya itu. Dan berkolaborasi dengan Polri. Ya. Kita antisipasi, kita harus tumpas. Tapi Ya. kita tidak mengatakan bahwasannya Kuta, Bali itu bersih dari preman, tidak. Preman itu masih ada. Mungkin seperti apa yang disampaikan tadi karena tuntutan perut itu. Ya. Karena tidak sejahtera mereka kan itu sehingga membuat keterpaksaan. Keterpaksaan melakukan suatu tindakan-tindakan pemerasan, pemalakan kan itu. Ya. Nah, tentunya kami ya sangat berharap dengan keberadaan ini kalau bisa lah ya yang namanya preman harus dituntaskan, harus dibersihkan. Jangan sampai ada. Termasuk ormas-ormas, kalau memang ormas-ormas itu melanggar daripada perundang-undangan yang ada, kan undang-undang ada. Negara kita negara hukum. Pak Alit, Kalau ini sudah kan melanggar sudah ada undang-undang, Satgas anti premanisme. Kalau di Bali sendiri Anda sudah melihat nggak Satgas ini bekerja kemudian membersihkan oknum-oknum preman dalam ormas yang ada? Ya saat ini belum sih kami melihat suatu gerakan yang nyata atau yang keras yang dilakukan oleh Satgas ini, dan bahkan kami kaget ini, oh ya ada Satgas anti preman ya, Oh. ini baru tahu juga. Baru tahu juga, Ya. nggak pernah ada sosialisasi sebelumnya.
Kebetulan kami kurang dapat sosialisasi itu. Gitu. Atau Anda merasa tidak perlu satgas-satgasan, cukup ada pecalang dan masyarakat sudah oke Bali ya? Enggak juga, tapi satgas itu penting. Ya, satuan tugas untuk pemberantasan preman ini kan penting sekali. Sama dengan untuk pemberantasan yang namanya teroris kan itu penting gitu. Ya, tentunya kita ingin sosialisasi. Ayo kita bersama-sama. Ya, karena yang bagaimanapun yang namanya rumah yang lebih tahu keadaan rumah, situasi rumah ya tuan rumahnya itu sendiri. Iya, betul. Ya kami diajak untuk itu. Gitu. Ya, oke. Ya, kami siap untuk apalagi ini tanah kelahiran kami. Ya, tanah kelahiran kami apapun alasannya harus makanya dijaga kami, ya. Bali. Kami sampai di darah penghabisan kalau orang Bali bilang sampai puputan, Pak. Iya. Sampai ya, kita akan lawan. Iya, tapi banyak juga preman yang berpikir begitu. Ini sampai titik darah penghabisan, saya harus mati-matian, ya kan? Jadi kalau preman atau mafia ini tidak mungkin bisa mengalahkan negara. Ya, makanya saya juga optimis itu. Kenapa? Tadi Bang Komang Alit mengatakan bahwa waktu masalah teroris ada satgasnya. Betul. Dan kita lihat hari ini, saya angkat topi kepada bapak-bapak di Densus 88 dan juga Bareskrim, pokoknya bapak-bapak BNPT dan sebagainya. Paling tidak teroris udah kelihatan, hampir kita lihat ada ruang sel-selnya ya. Makanya ini kenapa nggak bisa untuk mafia dan juga untuk preman, kenapa kita nggak bisa? Karena dipelihara. Nah, itu Pak Susno kayaknya. Sebentar Pak Susno. Saya mau tanya dulu dari advokat. Iya kan? Dipelihara kan? Pasti kan kalau dipelihara itu kan ada yang mendapatkan manfaat atau saling mendapatkan manfaat. Contoh konkret misalnya, kalau advokat mau istilahnya gini lah ya, Anda juga pasti tahu lah ya. Urusan yang kotor-kotor serahkan aja kerjasama dengan oknum preman gitu. Kayak misalnya kalau mau debt collector kan, itu disubkan gitu kan, misalnya gitu. Iya, tapi sorry, ya kan? Aku potong. Kalau debt collector itu sebenarnya ada undang-undang yang membolehkan, ada prasyarat. Persetujuan OJK dan sebagainya. Yang penting ya kan, collection itu kan hampir semua perusahaan ada. Betul. Yang penting dia jangan mengintimidasi, pokoknya jangan sampai ada tindakan pidana aja. Iya, sama Bang, ADART-nya Ormas juga kan semuanya bagus, tapi nyatanya di lapangan coba gimana itu Pak Robert? Jadi kita melihat memang banyak pejabat itu menyuarakan penegakan hukum ini harus perlu dilakukan segera. Setelah kita melihat situasi semacam ini, kita seperti bahwa dipelihara gitulah. Nggak ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Kita memang sering menyuarakan itu. Bahkan juga melalui pengadilan, melalui gugatan, melalui laporan kepolisian terhadap perkara pidana. Tapi rupanya juga banyak yang tidak jalan gitulah. Mungkin kurang dan kelihatan juga, saya melihat di kepolisian itu ada orang-orang tertentu yang dipelihara untuk membuat masalah, tapi nilai atau budget ya yang itu besar sekali. Nilai tanah, misalnya tanah. Tanah ada pihak-pihak tertentu melakukan mafia. Ya. Ada tarifnya. Dia ada ini tarifnya ini gitu. Jadi kalau dia kasus tanah itu ada kalau mau menyelesaikan kasus tanah ada tarifnya sendiri. Gitu. Ada ini gitulah. Dia merampas misalnya hak orang. Itu di mana di kepolisian? Itu juga bisa di Polda. Orang-orang oknum-oknum tentu yang punya. Lihat aja ke arah Pak Susno. Oknum-oknum mah nggak galak gitu. Oknum-oknum tertentu. Yang juga seperti itu biar di Polda, di Mabes. Ada. Sampai sekarang masih ada kayak begitu ya. Jadi maksudnya saya potong sedikit, memang kita benar-benar aparat kita, instansi kita di semua lini harus bersih, termasuk politisi. Jangan juga besok mau cari suara kasih uang gitu loh. Nah, ini kan dan kita dari rekrutmen umpamanya mau masuk jadi aparat ataupun di ASN semuanya harus pakai duit. Berarti kan besok harus mencari kembali. Iya. Itu loh. Karena sudah keluar di depan, jadi harus balik modal. Iya. Jadi Pak Don dan para pemirsa sekalian, ini bagus sekali ya.
Yang kita diskusikan masalah preman, tapi ternyata ini berkembang. Ada preman yang besar sekali gitu, yang namanya mafia tadi. Kemudian gimana ngatasinya? Akar masalahnya apa? Selain masalah kita katakan perut dan sebagainya. Kan mafia nggak lapar Pak Susno, mereka udah kenyang. Itu keserakahan. Serakah. Nah berarti di mana masalah pokoknya? Ketidakadilan dalam penegakan hukum. Ya. Siapa pelakunya? Aparat penegak hukum. Siapa aparat penegak hukum yang merupakan benteng terakhir yang penyebab jebolnya segala masalah ini? Pengadilan. Percuma Polri menyidik dengan bagus, percuma kejaksaan menuntut dengan bagus, percuma beliau-beliau ini membela hak kliennya di dalam keperdataan, kalau putusan di situ pada tingkat yang mempunyai kekuatan hukum tetap Mental. bisa dibeli dengan sekian miliar. Bayangkan berapa ribu putusan pengadilan yang tidak adil yang dibeli. Ini saya ini nggak ngomong, ini fakta yang terungkap di pengadilannya Bapak. Benar sekali. Pengadilannya Bapak itu juga termasuk pengadilannya saya, pengadilan Pak Don. Ya. Mau kita apakan ini? Sekarang Pak Susno, ini ada Satgas. Dia mau memberantas premanisme. Tapi di dalam Satgas itu oknum mafia banyak. Emang bisa? Ya sementara alhamdulillah ini suatu langkah yang bagus. Tetapi soal hasilnya ya wait and see. Ya pasti lagi akan kembali seperti itu. Oke. Nah, mengapa kembali seperti itu? Saya ini kan bekas orang dalam. Kabarisskrim. Selama saya jadi polisi, mulai dari saya pangkat Letnan 2 dulu ya, Ibda sekarang sampai sekarang sering sekali operasi preman ini. Sering sekali operasi pekat namanya. Penyakit masyarakat masuk di situ, sering rapat sampai bosan. Kalau setiap operasi ada tanda jasanya, mungkin udah sampai ke sini tanda jasanya. Persoalannya selesai nggak masalah preman? Ya bukan saya. Jadi sebentar. saya tambahkan. Bang Sylvester